Perkenalkan, nama saya Sarah Rahmawati. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai analisis akuntansi manajemen untuk usaha kuliner bidang studi Susi Solo Aneka Rasa. Latar belakang usaha dan tujuan analisis. Yang pertama yaitu ada profil usaha. Usaha sosis Solo Aneka Rasa berfokus pada produksi dan penjualan sosis Solo dengan berbagai varian isian seperti ayam, daging sapi, jamur pedas. Produk dikenal dengan kualitas bahan premium dan juga resep yang otentik. Lalu ada tantangan bisnis. Meskipun permintaannya stabil, pemilik usaha menghadapi tantangan dalam menentukan harga jual yang optimal, mengendalikan biaya produksi, dan merencanakan pengembangan usaha dalam jangka pendek. Tujuan analisis itu yaitu menerapkan alat akuntansi manajemen seperti biaya BEP, penganggaran untuk memberikan wawasan berbasis data yang mendukung pengembalian keputusan strategi dan peningkatan probabilitas. Identifikasi dan klasifikasi biaya. Langkah pertama adalah memisahkan semua pengeluaran menjadi biaya tetap dan biaya variabel, serta biaya langsung dan biaya tidak langsung per unit. Biaya tetap, biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi bulanan, contohnya seperti sewa tempat, gaji, lalu juga depresiasi alat, lalu juga biaya langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke unit produk. Contohnya seperti harga beli daging ayam untuk isiannya, lalu juga tenaga kerja langsung yang membuat sosis Solo tersebut. Lalu ada biaya variabel, biaya yang berfluktuasi secara proporsional dengan volume produksi, seperti contohnya bahan baku seperti daging dan tepung untuk membuat kuli sosis, energi seperti gas untuk memasak, terus kemasan per unit. Lalu ada biaya tidak langsung, biaya yang mendukung produksi tetapi tidak mudah diatribusikan ke produk tunggal, seperti biaya overhead, contohnya listrik, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Kemudian ada struktur biaya produksi sosis Solo. Diasumsikan data produksi dan penjualan rata-rata per bulan adalah 5.000 unit sosis Solo. Biaya tetap bulanan totalnya yaitu 3.500.000. Biaya variabel per unit itu 2.000. Harga jual per unitnya 4,5, lalu volume penjualan bulannya 5.000. Dengan data di atas, kita dapat menghitung margin kontribusi per unit yang sangat vital untuk analisis BP. Analisis break-even point yang disingkat menjadi BEP. Analisis BEP membantu menentukan volume penjualan minimum yang diperlukan agar usaha tidak mengalami kerugian atau berada di titik imbas. 2.500 yaitu margin kontribusi per unit. Dari harga 4.500 harga jual, lalu dikurangi dengan 2.000 biaya variabel, margin ini menutup biaya tetap. 1.400 BEP dalam unit, 3.500 biaya tetap dibagi 2.500, usaha harus menjual 1.400 unit untuk impas. 6.300 itu BEP dalam rupiah, ketika 1.400 unit dikali 4.500, ini adalah target pendapatan minimum bulanan.
Dengan volume penjualan saat ini 5.000 unit, margin keamanan atau safety margin usaha solo ini sebesar 3.600 unit, menunjukkan posisi keuangan yang sangat sehat dan resiko kerugian yang rendah. Di sini ada visualisasi mengenai keuntungan atau peta kontribusi laba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik ini. Yang pertama, komponen utama grafik itu sumbu horizontal X itu menunjukkan jumlah unit yang terjual atau output produksi atau volume penjualan. Lalu ada sumbu vertikal Y, itu adalah menunjukkan nilai rupiah atau pendapatan biaya. Garis muda biru menggambarkan total biaya cost, yaitu gabungan antara biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel. Lalu ada garis biru tua, ini menunjukkan pendapatan atau revenue yang meningkat seiring bertambahnya jual unit terjual. Lalu ada titik impas atau BEP, terlihat titik potong antara garis pendapatan dan total biaya berada pada angka sekitar 4.700 unit. Pada titik ini, total pendapatan atau total sama dengan total biaya, sehingga laba adalah 0. Artinya usaha tidak merugi dan belum untung. Semua biaya produksi tertutupi oleh hasil penjualan. Lalu ada area rugi dan area laba. Di bawah titik BEP, kurang dari 4.700 unit, garis biaya berada di atas garis pendapatan, yaitu usaha mengalami kerugian karena biaya lebih besar daripada pendapatan. Di atas biaya BEP lebih dari 4.700 unit, garis pendapatan berada di atas garis biaya usaha mulai memperoleh laba. Kesimpulannya adalah pada penjualan 5.000 unit, pendapatan mencapai sekitar 22.500.000, sementara total biaya sekitar 13.500.000, sehingga diperoleh laba kurang lebih 9 juta. Semakin tinggi jumlah unit yang dijual di atas BEP, semakin besar pula keuntungan yang didapat. Lalu grafik ini membantu pemilik usaha untuk memahami beberapa jumlah minimal penjualan agar tidak rugi. Hubungan antara volume penjualan, biaya, dan laba, potensi keuntungan ketika volume produksi meningkat. Dalam konteks ini, jika usaha dapat menjual lebih dari 4.700 unit, maka akan memulai hasil atau laba. Sebaliknya, jika penjualan di bawah angka tersebut, maka usahanya akan merugi. Perencanaan anggaran sederhana. Anggaran berfungsi sebagai peta keuangan, mengendalikan pengeluaran dan memprediksi pendapatan. Di sini kami menyusun anggaran fleksibel untuk bulan depan, memproyeksikan 2 skenario volume penjualan. Yang terdiri dari anggaran unit, perkiraan optimis 6.000 unit, perkiraan konservatif itu 4.000, anggaran penjualannya, proyeksinya pendapatan unit dikali 4.500, ini akan menjadi target pemasaran. Anggaran bahan baku mengendalikan pembelian bahan baku diperkirakan 6.000 unit, memerlukan 12 juta biaya variabel, yaitu 6.000 dikali 2.000. Anggaran harus dipantau secara mingguan, selisih varian antara anggaran dan realisasi harus dianalisis untuk mengidentifikasi inefisien atau peluang yang terlewatkan. Pengambilan keputusan berbasis biaya. Informasi biaya diferensial digunakan untuk mendukung keputusan manajerial penting sehingga strategi harga dan make your buy, membuat sendiri atau membeli dari luar. Keputusan penetapan harga khusus yaitu pricing. Seseorang pelanggan besar menawarkan pesanan 1.000 dengan harga diskon.
menjadi 3.000. Keputusan terima karena harga ini masih di atas biaya variabel yaitu 2.000 sehingga menyumbang 1.000 untuk menutupi biaya tetap dan meningkatkan total laba. Keputusan make your buy di sini apakah lebih hemat membuat kulit sosis Solo sendiri 500 per unit atau biaya variabel atau membelinya dari pemasok 700 per unit. Keputusannya lanjutkan membuat sendiri karena biaya lebih rendah, menghemat 200 per unit yang berarti penghematan 1 juta per bulan pada 5.000 unit per produksi. Rekomendasi manajerial berdasarkan analisis biaya dan BEP berikut adalah langkah strategi yang dapat diambil oleh pemilik usaha sosis Solo untuk mengoptimalkan kinerja. Optimalkan pemanfaatkan kapasitas. Saat ini produksi jauh di atas BEP, fokus pada peningkatan volume penjualan melalui perluasan jaringan distribusi atau penawaran bundling untuk memaksimalkan margin kontribusi yang tinggi. Negosiasi biaya variabel. Karena biaya variabel per unit adalah komponen biaya terbesar, negosiasikan kontrak pembelian bahan baku dan jumlah besar untuk mengurangi biaya variabel yaitu sebesar 2.000 dan secara drastis meningkatkan margin kontribusi. Kontrol biaya tetap, tinjau semua biaya tetap kurang lebih 3.500.000 secara berkala. Pastikan setiap biaya mendukung nilai, misalnya sewa tempat yang strategis, pertimbangan investasi jangka panjang, dan dapat mengurangi biaya variabel seperti mesin otomatisasi. Kesimpulan dan tindak lanjut. Penerapan akuntansi manajemen memberikan kejelasan finansial dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Pengambilan keputusan lebih baik. Gunakan data biaya variabel versus biaya tetap untuk setiap keputusan harga dan investasi. Target kinerja jelas, gunakan BEP 1.400 unit sebagai tolak ukur minimum dan anggaran sebagai target maksimal. Fokus pada margin dan kontribusi. Setiap kenaikan 1.000 di margin kontribusi per unit setara dengan 5 juta laba tambahan pada 5.000 unit.